Perkenalkan, nama saya Albine Ompusunggu. Perkenalkan, nama saya Francisca Indri. Pada kesempatan kali ini, saya dan Francisca akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Selamat menyaksikan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 4 ayat 23 sampai yang ke-24. Ayat yang ke-23. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah teman-teman, banyak orang Kristen mengartikan berhala hanya patung saja. Seperti kehidupan bangsa Israel pada zaman dahulu, mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan seperti menyembah berhala, berupa patung, terapim, dan juga Baal. Namun pada kenyataannya di kehidupan modern pada saat ini, berhala bukan hanya berupa patung, berhala dapat berupa seseorang yang teman-teman idolakan, handphone yang teman-teman pegang setiap hari, dan juga banyak hal lainnya. Berhala itu sendiri berarti benda mati ataupun benda hidup yang teman-teman utamakan, teman-teman kagumi, dan teman-teman puja lebih daripada Tuhan. Jadi judul kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini adalah Dari Idola Menjadi Berhala. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar apa akibat jika kita melakukan berhala. Yang pertama adalah lupa Tuhan. Mari kita baca ayat ke-23. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Nah teman-teman, kebenaran firman Tuhan tidak melarang kita untuk mengidolakan seseorang atau mengagumi seseorang, bahkan menyukai sesuatu, tetapi harus pada batas yang sewajarnya saja. Jangan sampai ketika kita mengagumi sesuatu, kita menyukai sesuatu, itu membuat kita melupakan Tuhan, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, dan tidak mengenal Tuhan lebih lagi. Nah ini yang membuat idola kita menjadi berhala. Nah teman-teman, ada banyak hal di dunia ini yang teman-teman bisa jadikan idola. Entah itu aktor tampan, boyband, penyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, kita harus melihat apakah idola yang teman-teman idolakan ini memberikan pengaruh positif. Jika memberikan pengaruh positif dan membuat hubunganmu dengan Tuhan menjadi baik, maka lanjutkanlah. Tetapi jika idola yang teman-teman idolakan ini memberikan pengaruh negatif dan merusak hubunganmu dengan Tuhan, maka berhentilah. Seperti pada kebenaran firman Tuhan pada kitab Ulangan 8 ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah teman-teman, jangan sampai ketika kita mengidolakan seseorang secara berlebihan, kita melupakan Tuhan. Nah ini akan sia-sia teman-teman. Tuhan tidak akan melihat idolamu, tetapi Tuhan akan melihat hubunganmu dan pengenalanmu akan Dia. Nah teman-teman, apa akibat jika kita melakukan berhala? Yang kedua adalah tidak tenang dalam hidup. Nah kita akan baca pada Ulangan 4 ayat yang ke-27. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Nah bangsa Israel ketika mereka melakukan penyembahan berhala, Tuhan menghukum mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh mereka, sehingga hidup mereka tidak tenang. Bahkan teman-teman, dalam kitab Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah teman-teman, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang mendua hati, tidak setia kepada Tuhan. Kita boleh mengagumi seseorang, kita boleh menyukai idola kita, tetapi kita tetap berfokus dan tetap mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap menjalin hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, sehingga hidup kita akan tenang dan penuh damai sejahtera. Nah teman-teman, ketenangan hidup tidak diukur dari kekayaan, ketampanan, kecantikan, dan lain sebagainya. Tetapi ketenangan hidup atau damai sejahtera ini diberikan Tuhan kepada kita ketika kita berpengharapan dan dekat kepada Dia. Nah teman-teman, apa akibat jika kita melakukan berhala? Yang ketiga adalah binasa. Mari kita baca ayat yang ke-26. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya,
Tidak akan lanjut umurmu di sana, tapi pastilah kamu punah. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia, menjalin hubungan dengan baik, dan berfokus kepada Dia. Tetapi bagaimana teman-teman jika kesempatan yang Tuhan berikan ini kita sia-siakan, kita habiskan dengan kita mengidolakan seseorang, kita habiskan dengan apa yang kita sukai dan bukan kita habiskan untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan murka dan kita akan binasa, teman-teman. Saya pernah mengalami hal ini. Saya pernah mengidolakan seseorang secara berlebihan, dan itu membuat saya lupa membaca Alkitab, lupa berdoa. Dan Tuhan menegur saya, teman-teman. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita mulai menjauh daripadanya. Tuhan akan menegur kita bagaimanapun caranya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya mau ditegur oleh Tuhan atau tidak? Apakah kita menerima teguran Tuhan atau tidak? Ataukah selama sisa hidup kita menghabiskan waktu kita untuk idola kita, untuk melakukan apa yang kita sukai dan tidak memperdulikan apa kehendak Tuhan? Maka jika kita terus melakukan itu, teman-teman, kita akan binasa. Jadi teman-teman, relakanlah hatimu untuk ditegur dan dibimbing oleh Tuhan. Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Kita bisa melakukan kesalahan setiap waktu. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, yang akan terus membimbing kita setiap waktu sampai akhir hidup kita. Jadi relakanlah hatimu untuk terus dibimbing oleh Tuhan, teman-teman, supaya kamu tidak binasa dan supaya saya juga tidak binasa. Nah teman-teman, demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita telah belajar 3 hal. Jangan sampai dari idola menjadi berhala, tetapi teruslah utamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jika kita jatuh, kita harus bangkit kembali dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman. Shalom.